Apa itu enkripsi? Jadi, enkripsi adalah proses yang mengubah informasi asli menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali. Bentuk pesan baru ini sama sekali berbeda dari pesan aslinya. Itulah sebabnya peretas tidak dapat membaca data karena pengirim menggunakan algoritma enkripsi. Enkripsi biasanya dilakukan menggunakan algoritma kunci. Apa itu dekripsi? Jadi, dekripsi adalah proses mengubah data yang dikodekan dienkripsi menjadi bentuk yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia atau komputer. Metode ini dilakukan dengan mendekripsi teks secara manual atau dengan menggunakan kunci yang digunakan untuk menenkripsi data asli. Apa itu backycrypt? Jadi, backycrypt adalah fungsi khas kriptografi yang dirancang untuk hashing kata sandi dan penyimpanan yang aman di bagian belakang aplikasi dengan cara yang tidak terlalu rentan terhadap serangan siber berbasis kamus. Fungsi ini dibuat pada tahun 1999 oleh Niels Provos dan David Maria Serge menggunakan algoritma Jeepers-Blowfish sebagai dasarnya. Bagaimana cara kerja backycrypt? Untuk melakukan hash kata sandi, algoritma hashing kata sandi backycrypt menggabungkan string kata sandi, salt, dan biaya untuk mendapatkan hash 24 bait menggunakan pengkodean basis 64. Oke, jadi langsung saja kita praktekkan tentang enkripsi menggunakan metode bcrypt. Jadi yang kami aplikasikan di sini pada saat login pada sebuah website. Jadi kita langsung saja ke codingannya. Pertama kita lihat dari database-nya dulu. Kami menggunakan database dengan nama db_user, tabelnya table user, dan dari dalam database itu terdiri dari 3 field. Ada full name atau nama lengkap, username nama pengguna, dan passwordnya menggunakan enkripsi dari bcrypt. Oke, kalau untuk codingan ini seperti biasa yang HTML dari bagian registernya, lalu untuk alurnya dari register, pertama dari mana? Dari indeks dulu. Pertama kolom ini dari kolom indeks, lalu jika kita belum mempunyai akun buat masuk ke website tersebut, kita bisa masuk ke codingan bagian register, terdiri dari mengisi full name, username, dan password. Lalu setelah itu kita nama-nama yang diinputkan dari bagian register seperti full name, username, dan password itu bakal masuk ke dalam MySQL, dan untuk bagian key-nya itu atau primary key-nya kita letakkan pada full name, dan untuk dienkripsikannya kita bagian passwordnya dengan codingan seperti ini. Jika full name dan username serta password itu tidak terisi, maka pendaftaran gagal atau tidak berhasil. Akan tetapi jika menginputkan full name, username, dan password, maka pendaftaran bakal berhasil. Oke, langsung saja mungkin kita coba ke pengaplikasian di lapangan. Oke, ini contoh dengan awal dari database masih kosong. Oke, kita coba ke bagian login page di bagian indeks. Oke, di sini kasusnya saya belum mempunyai akun. Jadi kalau kita belum punya akun, kita bisa coba daftar di sini. Oke, dengan mengisi nama lengkap, sebagai contoh nama saya Muhammad. Oke, sebelumnya karena ada nama lain tadi karena saya habis coba atau pengetesan.
Oke, kita coba ya dengan nama saya, dengan username kita tulis apa kilo. Oke, ini username saya. Untuk password kita tulis Sobri 123. Oke, ini ya. Kita ulang. Sobri 123. Oke, kita catat dulu di notepad. Oke, bagian 1 Muhammad. Oke, betul Muhammad Maksum Sobri. Name-nya, lalu username-nya, dan serta passwordnya. Tadi kita lihat. Sobri 123. 123. Oke, ini kasus pertama. Catat, kita register. Oke, pendaftaran berhasil. Pendaftaran berhasil. Tapi bagaimanakah kalau sekiranya tidak mengisi salah satu atau tidak mengisi salah satunya? Bagi contoh, untuk bagian keamanan, di contoh ini kita coba nama tadi ya, kita coba registerkan. Oke, dia bakal memberikan peringatan bahwa formulir belum terisi penuh dan akan kembali ke form register. Oke, kita karena sudah bikin akun tadi, kita coba di bagian login. Ini untuk sedikit pengamanan karena ini namanya masih coba-coba. Jadi untuk keamanan sedikit, jadi dia harus masuk dari alurnya, masuk ke bagian indeks. Setelah indeks dia login, langsung masuk ke bagian dashboard. Biasanya kalau orang untuk mengecek apakah itu aman dan tidak, kalau dia bisa masuk ke dashboard berarti kurang aman. Jadi kita contoh ya, ke bagian dashboard, betul nggak ya? Oke, kita lihat sini, ke bagian dashboard sini, ke bagian utama. Oke, ini kita menggunakan session, dan pertama sessionnya kita buat dari login seperti ini. Cek password yang diinput dengan hash dari database. Jika bagian kita membuat set session yaitu login sama dengan true untuk meyakinkan bahwa login ini true gitu. Lalu di dashboardnya di bagian PHP-nya kita loginkan if I set, ini ada tanda seru, artinya jika tidak ada login maka lokasinya kembali ke indeks, tidak bisa langsung masuk melalui ke dashboard. Jadi ibaratnya harus seleksi atau tuntas dulu dari bagian indeks baru bisa ke dashboard seperti itu. Oke, kita coba dipraktekannya. Ini kita coba di dashboard ya. Tidak bisa. Kita coba sekali lagi dashboard. Oke, tidak bisa ya. Oke, kita coba loginkan dengan akun yang sudah kita buat tadi dengan nama, ini contohnya. Oke, nama saya sendiri Muhammad Maksum Sobri dengan username 4 kilo dan password yang sudah terenkripsi di Bcrypt. Karena kalau Bcrypt itu pasti dia langsung searah dan agak susah untuk di decrypt. Tapi karena kita sudah nulis di ini nama password kita, maksudnya password defaultnya, maka kita coba. Oke, dengan username 4 kilo. Oke, dengan password Sabri 123. Oke, kita cek. Oke, betul ya kan? Dan login. Oh, maaf. Oke, segitu aja yang bisa kami sampaikan dari materi kami tentang penerapan enkripsi Bcrypt pada pengamanan password pada website. Terima kasih.
Oke, mari kita lanjutkan. Tadi kan ada sedikit trouble di bagian passwordnya. Jadi karena ini database-nya, kita cek dulu dengan nama saya Bapak Kilo, yang passwordnya adalah Sabri123. Dan karena ini passwordnya terenkripsi, sebagai contoh kalau kita mengambil enkripsi dari sini, kalau sebagai contoh ya, kita lupa passwordnya, dan di sini kita ke bagian text, ke masukkan username kita dan oke, kita copy. Ini password enkripsi. Apakah dengan mengambil dari database itu kita bisa login? Oke, ternyata tidak bisa. Berarti kita coba memasukkan dengan password defaultnya sebagai yang kita catat tadi, Sabri123. Oke, ini kita coba masuk. Oke, masuk. Dan ini adalah nama username kita. Selamat datang, Papa Kilo. Oke, dan ini adalah nama lengkapnya, dan website ini belum benar-benar fix, jadi saya coba untuk dashboardnya saja. Oke, sini. Dan kalau keluar, kita bisa keluar juga. Apakah Anda ingin keluar? Oke, kita coba lagi. Nah, perlu diingat bahwa di dashboard ini kita mempunyai yang namanya session di bagian login. Jadi session itu sebagai kayak universalnya atau mengglobalannya gitu. Jadi untuk mengambil dari bagian halaman-halaman lain, contohnya kayak datanya yang digunakan untuk ke dashboard gitu. Lalu perlu ingat bahwa di logout kita mempunyai namanya session destroyer. Jadi sessionnya itu kayak dihancurkan gitu. Jadi kalau setelah kita keluar dari dashboard, maka kita tidak bisa masuk ke dashboard tanpa login. Sebagai contoh kayak gini. Oke, dashboard. Oke, karena ini kita menggunakan session destroyer, jadi dia tidak bisa masuk ke dashboard. Oke, kita coba dengan satu akun lagi ya. Login nama tim saya, Vini. Username, Vini123. Passwordnya, steamic_ppki. Oke, kita coba. Oke, ini ya passwordnya, steamic_ppki. Kita register. Oke, berhasil. Kita cek di database. Oke, masuk nama Vini, akun Vini123. Kita catat dulu. Username-nya Vini123, dan bagian passwordnya steamic_ppki. Oke, sudah kita catat. Itu kita coba masuk ke login dengan contoh Vini. Kita coba langsung login tanpa password. Apakah bisa? Tidak bisa. Maaf, username atau password Anda salah. Berarti ini sebagai langkah pengamanan. Oke, kita masukkan lagi nama Vini123 dengan password steamic_ppki. Oke, ini ya. Oke, mari kita login. Apakah bisa? Yes, ternyata bisa. Selamat datang, Vini123.